Ya baik, para ustadz dan ustadzah, ingin saya mengingatkan kembali untuk bagaimana kita tetap sabar, sabat, ya, dalam kita berjuang ini, ya. Sabar menghadapi semua tribulasi, ujian-ujian, karena ya dakwah, berjuang itu banyak tribulasi, halangan-halangan, dan tidak mulus, ya, tidak semua yang kita hadapi itu serba enak. Ya, sudah barang tentu banyak ujian-ujian yang menerpa kita. Makanya alhamdulillah ya, kita sampai sekarang dengan banyaknya ujian-ujian yang menerpa kita, ya semuanya bisa teratasi dengan baik. Nah, maka dalam hal ini, untuk bagaimana supaya kesabaran itu tetap eksis, ya. Yang pertama, mutolaah. Ya, mutolaah itu menelaah, ya, menelaah orang-orang yang mendahului kita, para salafus sholihin, bagaimana mereka mempunyai kekuatan, bagaimana mereka tetap sabar, sabat menjalani dakwah, menjalani perjuangan, ya, untuk menegakkan agama Allah ini. Nah, ini kita bermutolaah, menelaah sirah, menelaah salafus sholihin, orang-orang yang terdahulu. Jadi orang-orang yang terdahulu bagaimana mereka tetap konsisten, mereka tetap sabar, sabat, ya, teguh. Nah, ini mereka para sahabat mengikuti para rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan begitu punya konsisten yang luar biasa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, ya. Jadi warabitu. Jadi bagaimana kesabaran tadi itu? Tadi kan Bapak baru tadi. Ya. Di unmute ya Ustaz Zahririn. Mereka mengikuti, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan begitu sabar, ya, sabat. Nah, inilah yang perlu kita menelaah atau melihat, mempelajari, mendalami. Mereka punya teguh sekali, mereka kuat, mereka ya sabar, ya, dalam menegakkan agama Allah ini. Kalau mereka nggak sabar, nggak sabat, ya nggak sampai ke kita seperti ini yang kita rasakan ini, ya. Nah, ini kita telaah, kita melihat, gitu.
Nah, ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fi qisasihim la'ibratun liulil albab. La'ibratun liulil albab. Jadi kisah-kisah mereka itu benar-benar menjadi pelajaran ya bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikir. Nah, itu begitu juga tabi'in, tabi'in ya, mereka mempunyai kekuatan, mempunyai kesabaran yang luar biasa. Nah, ini jadi yang pertama mengkaji, menelaah orang-orang yang terdahulu, para salafus sholih ya, yang mendahului kita ya. Sehingga kita ternyata seperti itulah ya, mereka mempunyai kesahabatan. Aktivis-aktivis dakwah yang sudah berguguran fisabilillah ya, mendapatkan siksaan yang luar biasa, yang mendapatkan tribulasi yang sangat berat sekali ya, bagaimana Sayyid Qutb, bagaimana Asy-Syahid Hasan Al-Banna tidak mundur, tidak ke belakang ya, tidak terus menyerah. Bagaimana mereka-mereka salafus soleh dipenjara, disiksa, tapi tidak terus menyerah, tapi tidak terus menyerah ya, dan keluar ya dari perjuangan ini. Nah, itu perlu harus kita pelajari ya, harus kita tahu itu semuanya. Nah, ini para ustadz dan ustadzah. Yang kedua itu kita bagaimana terus bermujalasah ya, bersahabat, mujalasatus sholihin, mujalasatus mutaharikin. Nah, bagaimana kita bersahabat dan dekat dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang aktif, yang gerak, sehingga kita dapat sentuhan-sentuhan itu ya. Mujalasatus sholihin itu sesuatu yang memberikan sentuhan kepada kita. Kalau kita sama orang-orang yang malas, orang-orang yang rusak, ya kita pun akan juga terpengaruh ya. Makanya kondisi yang kita buat di lingkungan kita ini kondisi yang sholih, kondisi yang mutaharik ya. Jadi kondisi yang soleh, yang baik ya, dan aktif bekerja bersungguh-sungguh. Nah, itu membuat sentuhan-sentuhan untuk kita semuanya. Makanya Allah memerintahkan wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah bersama mereka-mereka yang shadiqin ya, yang salihin ya. Kita diperintahkan perintah bersama orang-orang yang shadiq, sekaligus di situ adalah perintah untuk menjadi orang-orang yang shadiq gitu. Nah, kita buat lingkungan ini adalah lingkungan yang saleh. Ketika para ustadz dan ustadzah, karyawan-karyawati itu membuat lingkungan yang saleh ya, maka anak-anak didik kita juga akan tertarik ya, karena yang kita bawa adalah gerbong pendidikan ini ya, anak-anak kita yang akan melihat kita. Nah, itu anak-anak kita yang akan melihat kita. Maka semuanya diprogram dan diagendakan bagaimana membuat
lingkungan kita lingkungan yang saleh. Ustadz ustazah semuanya bagaimana berupaya untuk menjadi orang yang saleh. Karyawan karyawati semuanya berusaha untuk menjadi orang yang saleh sehingga lingkungan kita lingkungan yang saleh. Nah, jadi disitulah ya, karena ketika apa itu mujalasah yang ghairu saleh, jadi pertemanan yang tidak saleh itu juga akan mempengaruhi ketidaksolihan. Nah, ini para ustadz dan ustadzah ya, bagaimana kita berupaya untuk menjadi orang yang saleh. Nah, kemudian bagaimana tetap kita itu zikir dan doa, ini yang ketiga. Terus ada ya, jadi bagaimana azikru ya, itu ada pada hati kita yang menjadikan oksigen hati kita. Ya, kalau hati itu saturasinya rendah karena tidak terpenuhi oleh oksigen, itu akan sesak. Ya, maka bagaimana kita upayakan hati kita itu terpenuhi ya oksigennya, yaitu dengan zikir dan doa. Nah, bagaimana zikir dan doa itu selalu ada ya, karena azikru lil qalbi kalma'u lissamaki, itu kata-kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Jadi zikir bagi hati itu adalah sebagaikan air bagi ikan. Fakaifa idza ukhrijal ma'u fakaifa idza ukhrijal samaku minal ma'. Bagaimana kalau ikan itu dikeluarkan dari air? Bagaimana kalau ikan dikeluarkan dari air? Ya sama dengan kita dimasukkan air, begitu kan? Ya, tidak bisa bernafas. Ya, gitu. Ya akan mati, dan hati itu kalau mati udah membahayakan. Ya naudzubillah kalau di antara kita sampai ada yang hatinya mengeras dan sampai mati. Nah, itulah zikir itu fadzkuru azkurkum fadzkuruni azkurkum. Ya, bagaimana kita terus berzikir yang mengingat Allah, dan Allah juga akan ingat kepada kita. Ya, semakin kita banyak berzikir, semakin lega hati kita. Hati kita semakin lega, lapang ya, dan mudah untuk bernapas. Dalam arti apa? Kita melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal salih itu dengan ringan dan mudah. Karena zikir itu ada pada hati kita. Ya, dan doa karena ud'uni astajib lakum. Jadi mintalah, doalah kepadaku, akan aku istijabai. Ya, bagaimana? Ya, kita selalu berdoa, meminta kepada Allah. Ya. Nah, ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan tetap sabar itu ada pada kita semuanya. Nah, setelah kita sudah bermujalasah ya, mutalaah para orang-orang saleh, mujalasah dengan orang-orang yang saleh, terus kita penuhi ya zikir kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Insya Allah konsisten
dakwah kita akan muncul, ya. Bagaimana iltizam, ya, konsisten, itu tetap bisa kuat. Karena apa? Karena bagaimana kita akan nyengkuyung dakwah, berjuang di jalan Allah dalam lembaga pendidikan ini akan bisa besar kalau tanpa konsistensi. Jadi ada konsisten atau iltizam, ya, pada lembaga kita ini sesuatu yang sangat penting, yang sangat menentukan. Ya, makanya bagaimana konsisten kita, ya, dalam perjuangan menegakkan Allah dalam bidang pendidikan ini. Nah, ini para ustadz, ustadzah, karyawan-karyawati, ayo kita realisasikan hal-hal yang saya sebutkan tadi, ya, insya Allah keberuntungan, ya, kembali kepada kita, nggak akan kemana-mana. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan ya mudah-mudahan ustadz, ustadzah, karyawan-karyawati semuanya selalu dikarunia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini sudah mulai turun, ya, prosentase grafik yang terpapar ini, tapi bukan berarti terus kita beruah, ya. Beruah itu wah sudah terus prokesnya terus bebas dan seterusnya. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Mudah-mudahan terus semakin normal. SD udah masuk, TK udah masuk, tapi persentase masuknya masih sangat kecil, ya, masih dikit. Nah, nanti terus mudah-mudahan semakin bertambah dan normal kembali. Itu harapan kita. Ya, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sudah jam 6.55 menit, jadi jam 7 kurang 5 menit, ya. Silakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada pada kita. Sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.